Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang mekanik tip Sony ataupun model-model lain hampir sama seperti ini dengan sistem semi otomatis. Nah, ini kita lihat komponen-komponen yang ada pada bagian ini. Nah, yang pertama kita lihat dua mekanik kiri dan kanan ini, satu dinamo. Nah, ini ada positif negatifnya, lalu ada 3 kabel. Nah, ini untuk mengatur kecepatan putarannya, jadi seperti sistem motor servo. Nah, kemudian bagian dinamo ini di dalamnya ada pasti lilitan dengan sistem DC. Kemudian ini bagian hitam ini adalah bagian untuk memutar train pot, mengatur kecepatan. Kalau diperbaiki ini diputar sedikit-sedikit dengan obeng plat, sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, sampai ketemu suara yang paling ideal dari segi kecepatan dan keterlambatan kita berjalan pada mekanik ini. Kemudian di sini ada 2 baut, 1 dan 2. Nah, ini baut yang mengirim sinyal baik head ataupun perangkat lainnya ke panel microcontroller atau tune control. Nah, ini dia untuk diolah menjadi suara melalui preamp head. Nah, kemudian di sini Anda lihat ada seperti spool lilitan. Nah, ini untuk mematikan, menghidupkan otomatis. Nah, ini bergerak. Nah, kalau sistem manual itu dipakai pegas, tetapi pada sistem otomatis begini memakai tenaga medan magnet. Nah, ini ada kabel 2 buah. Nah, perhatikan juga apakah putus. Biasanya ini jarang sekali putus. Kalau dinamo itu dari sisi usia bisa jadi kotor bagian dalamnya, bagian asnya itu. Nah, itu bisa dibuka lalu dibersihkan. Hanya saja kalau buka ini harus buka semua. Nah, kemudian mekanik ini diatur banyak sekali gear yang ada di sini. Nah, itu yang lumayan repot kalau kita perbaiki. Lalu kita lihat baut kedua. Jadi baut pertama ini adalah untuk mengaktifkan head. Lalu ada trim pot di atasnya. Di sini ada trim pot. Jadi semua ini adalah bias untuk mengatur sensitivitas suara. Nah, ini kalau diputar harus pelan-pelan ke kiri dan ke kanan. Kemudian kalau trim pot itu kotor bisa saja tidak berfungsi lagi. Lalu kita lihat pada bagian mekanik. Nah, ini ada bandul berputar dari trafo. Ini ada karet di sini, kepala karetnya. Nah, karetnya putus seperti ini, putus. Nah, kalau putus masih ada sampelnya, contoh begini, tinggal diukur, dibawa ke pasar. Ada pada kolom komentar bertanya ke saya berapa ukurannya. Nah, kalau ukuran saya tidak persis tahu. Kalau sampelnya sudah nggak ada, ambil benang, diukur lagi dengan benang, lalu dicocokkan. Nah, mungkin beli 2 nomor. Nah, jadi dengan dinamo berputar pada saat play, maka ini akan berputar dan menggerakkan semua mekanik yang ada di sini. Nah, di sini ada karet, Anda lihat. Nah, karet ini kendor karena sudah lama. Nah, ini bisa diganti walaupun ini masih berputar. Tetapi kalau dipakai biasanya akan tidak berfungsi maksimal, apalagi kalau kasetnya sudah lama, itu kaset menjadi lebih berat. Nah, kemudian pada saat ini diputar, semua bagian yang ada di dalam ini ikut berputar. Jadi ada beberapa karet, nah ini putus juga, bisa dilihat. Nah, sudah retak, sudah getas. Nah, ini karet-karetnya sudah mulai tua. Nah, kalau kita perbaiki harus benar-benar sabar. Nah, ini ada bandul karetnya. Nah, ini berputar dari sini. Perhatikan sisi kiri dan sisi kanan itu biasanya sama. Ini karet juga sudah putus. Nah, ini putus lagi. Nah, ini di dalamnya sudah putus, sorry. Jadi memang kalau sudah kondisinya tidak ada karet sama sekali, harus diurut satu persatu berapa ukuran karetnya. Misalnya karet ini mau diganti, buka yang ini, dilihat ukuran karetnya. Karena
tip ini sudah tidak populer sekarang, sehingga spare partnya akan susah juga dicari, walaupun masih ada. Jadi kalau dulu toko elektronik itu langsung tahu, oh Sony ini karetnya, berapa set dikasih nanti, ada berapa. Ya, jadi semua di sini bergerak seperti ini, lihat. Ini bergerak. Jadi pada saat jalan, dia akan bergerak saling terkait seperti gear-gear yang ada pada jam. Satu gear itu bermasalah, maka akan timbul masalah. Misalnya suara cetak-cetek, atau pada saat kaset diputar, langsung mati sendiri, tidak sempat memutar, atau kaset bergulung. Jadi problemnya luar biasa banyak. Nah, ini analisanya harus dengan diamati, kalau nggak bisa. Kemudian pada bagian baut kedua ini, nah ini ada preamp-nya, lalu ada trim port, RCH, LCH bias, RCH bias. Nah, ini juga bisa di setel untuk menentukan suara yang paling bersih. Kemudian ada lilitan, ada komponen-komponen seperti biasa. Masing-masing ini ada preamp 1, IC preamp 2, lalu ada preamp yang sudah mengeluarkan suara. Ini dia. Nah, pertanyaannya, apakah komponen-komponen ini bisa rusak? Jarang sekali rusak, seperti kapasitor, kecuali korslet karena air, karena salah prakteknya atau waktu perbaiki korslet. Tapi kalau rusak dengan sendirinya, saya kira ini susah. Kenapa susah? Karena tegangannya yang digunakan kecil. Lalu kita lihat di sini ada kapasitor Mylar, ada kapasitor Mylar juga. Resistornya ini resistor presisi audio, kecil tapi nilai akurasinya tinggi. Kemudian pada bagian atasnya ada keterangan-keterangan juga. Nah, ini rack, ada ground, ada tegangan bias. Nah, ini disalurkan melalui kabel fleksi dari motherboard microcontroller. Nah, ini coba kita buka, kita lihat bagian depannya. Nah, untuk saya perbaiki sampai menyala, nah ini butuh makan waktu yang lama karena belum saya perlukan, maka saya belum perbaiki sampai tuntas bagian ini karena dari masalah mengumpulkan spare partnya, lalu keperluannya, karena koleksi kaset juga sudah tidak ada. Ini kita lihat saja kemungkinan bahan-bahan yang bisa rusak. Nah, lalu kita coba buka, hati-hati jangan sampai berhamburan. Ini juga. Jadi banyak sekali yang terkait dengan rangkaian ini. Nah, setelah baut-bautnya dibuka bagian depan ini, maka kita sudah bisa melihat mekaniknya secara utuh. Nah, yang pertama bagian penutup bisa Anda lihat di sini. Nah, ini dia yang bergerak. Nah, ini beri pelumas gemuk ya supaya lancar. Lalu di sini, kemudian pada bagian per ini supaya tidak kesat. Oke, nah itu bagian mekanik, kiri dan kanan sama. Lalu saya kira nggak ada lagi yang penting di sini. Ini ada pengait di sini kalau nggak mau kunci. Ada seperti pengait. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini bagian mekaniknya. Kita lihat kotor sekali. Nah, setelah bersih begini, maka kita amatin gear-gearnya itu ada yang patah. Nah, diamatin satu persatu. Kemudian setiap gear kita amatin, lalu gerakan mekaniknya ini kasih pelumas lagi. Nah, biasanya permasalahan yang paling sering adalah pertama gearnya itu.
patah ataupun ada kotoran pada masing-masing gear gini. Nah, seperti ini ada kotoran, dibersihkan secara mendetail. Nah, ini yang bunyi cetek 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 cetek. Nah, lalu kita lihat bagian per ini. Nah, ini Anda perhatikan pernya berfungsi. Nah, ini bergerak ke atas ke bawah semua secara elektronik dari ini. Oke. Di sini ada pernya. Jadi lalu nampak 4 karet-karetnya, karet besar dan karet kecil. Nah, ini untuk dari tip itu ada boleh terekam atau tidak terekam, sehingga ini akan nekan. Kalau nggak ada nanti tidak akan bisa merekam kalau sudah dibuka atau diprotek. Nah, jadi begini. Permasalahan berikutnya adalah pada karet ini, karet penarik atau penahan keseimbangan putaran kiri dan kanan. Nah, karet ini kalau sudah mulai retak, nah ini kelihatan masih bagus, maka bermasalah dengan kecepatan putar kaset. Begitu juga dengan karet sebelah sini, ini dan ini. Jadi permasalahan pertama karet dari dinamo ini, di dalam ini, kemudian karet ini yang perlu diperiksa. Nah, lalu kalau karet ini rusak, ganti dengan yang baru. Nah, ini apakah masih ada dijual? Oke. Kemudian head. Nah, ini bagian headnya. Ini headnya juga rumit. Ada per. Nah, ini kabel penghantar sensor headnya. Ini juga sama. Ada per. Bisa dilihat ada per di sini. Lalu di dalam ini ada per. Ini ada per untuk menahan keseimbangan pada saat dimatikan dan dihidupkan. Nah, pada saat dinyalakan ini akan maju ke depan begini. Nah, lalu sensor head ini kita lihat sudah dalam, apa masih rata atau bagus. Nah, ini masih bagus rata headnya, head stereo ini. Nah, ini kalau rusak saya kira susah juga, perangkat penggantinya harus dicari dari perangkat-perangkat lain. Nah, kalau ini saya kira cuma permasalahan pada karet-karetnya saja. Nah, jadi akan berputar begini. Perhatikan gear-gearnya, kalau sudah ada yang patah akan berisik ya. Nah, ini dia yang bergerak untuk seperti ini, menjadi play. Nah, ini nggak bisa dimatikan manual. Ini kebetulan ada kaset. Nah, jadi perhatikan. Nah, ini bagian yang saya sampaikan tadi untuk merekam. Nah, ini harus masih terpasang begini. Kalau sudah dibuka tidak bisa lagi kaset ini direkam, harus diganjal isolasi. Nah, ketika masuk begini, oke, maka ketika di play, nah ini akan tertekan kemari. Semua ini akan bergerak serentak, tertekan begini. Lalu dinamo tadi berputar, menarik pita melewati sensor head ini. Nah, jadi kalau roda-roda ini sudah loss atau sudah licin atau bahkan rusak, maka pita itu akan berputar lebih cepat. Nah, kalau terlalu kesat, maka kaset akan tertarik, tergulung di sini. Nah, itu dia. Nah, ini nggak bisa kita praktekkan kecuali harus dibongkar dan dipasang lagi. Nah, sedangkan ini posisinya sudah play, nah nggak masuk lagi. Nah, jadi antara besi as ini dengan roda akan menahan laju karet seirama putarannya. Jadi ini sebagai pemberat putaran yang sudah diatur oleh pabrik untuk putaran yang sudah sesuai dengan musiknya, kecepatan musiknya. Jadi kalau cepat suaranya akan cempreng atau terlalu cepat. Kalau lambat akan seperti mengayun-ngayun lagunya, temponya menjadi lambat. Nah, lalu memang kita amatin. Kemudian kalau sudah bersih, kita semprotkan. Lepas dulu karet-karetnya, lalu kita semprot
mekanik-mekaniknya. Cari kontak cleaner yang anti merusak karet, hanya sebagai pelumas. Nah, biarkan kering. Nah, ini disemprot semua. Buka dulu karet-karet yang pemutar dinamo. Setelah itu baru pasang karetnya lagi setelah kering. Nah, baru kita lihat lagi gerakan setelah diberi pelumas. Headnya dibersihkan dengan alkohol atau pembersih head. Dan ini bagian untuk penyetelan suara head yang paling pas. Kita putar ke kiri ataupun ke kanan. Setelah baut sebelah kiri kita padatkan, sambil kita dengar suara yang terbaik. Jadi ada suara treble, ada suara bass yang baik. Bagian karetnya dibersihkan, asnya dibersihkan supaya tidak menghambat putaran. Nah, kalau sudah selesai semuanya, lihat jalur-jalur yang putus. Kalau sudah tidak ada, maka kita pasang lagi, diganti karet-karetnya. Nah, kalau sudah semua disemprot bagian-bagian yang bergerak, lalu kita pasang lagi seperti pada saat kita membuka. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.